glisin yang bereaksi sama NH2 dari alanin. Ya. Kalau yang kita tutupi adalah N dari alanin, maka CO2 dari alan ini akan bereaksi dengan NH2 dari glisin. Dan nama dari dipeptida ini bukan gliala, tapi alagli. Ya, kalau hanya gliala-alagli mungkin hampir sama, tapi kalau dia sudah merupakan suatu polimer, maka dia akan memberikan implikasi yang berbeda pada keruangan dari sisi aktif dan juga interaksinya dengan obat yang masuk ke dalam sisi aktif tersebut. Ya, ya, jadi ada dipeptida, ada tripeptida. Ya, jadi kalau tripeptida ya terdiri dari 3 asam amino. Ya, kemudian kalau dia banyak dari apa namanya ikatan peptida yang terbentuk, maka kita bisa menamakannya sebagai polipeptida ya sampai di 50 ya. Lebih dari itu kita bisa menamakannya sebagai suatu protein. Ya, ya. Jadi ini mungkin kalian sudah pernah mendapatkan atau melihat informasi ini ya pada kuliah sebelumnya, tapi di sini pada kimia organik farmasian, maka saya mereview lagi bahwa untuk obat-obat yang sudah di-approve oleh FDA selain molekul-molekul kecil ya yang mengandung inti aromatis atau hidrosiklik ya atau yang mengandung fluor ataupun dia natural product ya ataupun suatu kombinasi dari suatu beberapa obat, maka protein dan peptida ini juga merupakan salah satu jenis obat yang mendapatkan approve dan juga sudah banyak yang digunakan oleh pasien ya dan menjadi suatu topik dalam pengembangan obat. Ya, dan ya untuk target pasarnya dari peptida ini terus meningkat ya dari tahun 2021 sampai di 2028 dan pengajuan perizinan dari FDA ini juga semakin meningkat ya untuk penggunaan secara preklinik maupun klinik ya untuk obat-obat yang terdiri dari suatu peptida. Ya. Salah satu yang mungkin kalian sudah banyak mengenal ya, yaitu insulin ya. Jadi insulin ini merupakan suatu peptida dan pada strukturnya dia memiliki ikatan sistin ya. Jadi sistein yang mengalami oksidasi menjadi sistin dan dengan adanya ikatan sistin tersebut dia memiliki suatu struktur yang tertentu ya seperti saya sampaikan kalau pada peptida itu ada sistin ada jembatan disulfida maka dia akan apa namanya membentuk suatu rongga-rongga gitu ya. Ya, nah, ini contoh peptida yang rantai pendek ya. Ini terdiri dari RGD ya, arginin ya, kemudian glisin dan asam aspartat ya. Jadi ada berapa asam amino di sini berarti ya? Ada berapa asam amino? Atau mungkin saya bisa bertanya ada berapa ikatan peptida di sini?
Kalian bisa mengenali ikatan peptida, yaitu CO dan NH. Ya, nih di sini. Kemudian di sebelah sini. Jadi short peptida ini termasuk yang mana? Termasuk yang dipeptida, tripeptida, atau tetrapeptida. Ini ada satu asam amino yang kedua, ini asam amino yang ketiga. Jadi termasuk jenis apa peptidanya? Tidak, Prof. Tripeptida. Iya, betul. Ya, ya, ya. Tripeptida. Ada berapa ikatan peptida di sini? 2, Prof. Dua. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalian sudah bisa ya, apa namanya, membedakan berapa ikatan peptida dan jenis peptida yang tertentu. Ya, sudah betul. Ya, baik. Ya, ini ya juga termasuk peptida ya yang ada pada hormon ya, vasopresin dan oksitosin ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada jembatan disulfida sistin ya, seperti yang saya sampaikan, kalau ada sistin maka dia akan membentuk suatu loop ya, rongga ya. Nah, ternyata antara vasopresin dan oksitosin ini sebagian besar asam aminonya sama, kecuali di sebelah sini. Ya, arginin di sini leusin, di sini fenilalanin, di sini isoleusin. Ya, ya. Jadi hanya beda dua asam amino ini sifatnya sudah sangat berbeda, fungsinya juga sangat berbeda. Ya, jadi vasopresin ini berhubungan dengan ini ya apa namanya tensi atau tekanan pada pembuluh darah ya. Sedangkan oksitosin ini digunakan untuk kontraksi pada saat ibu akan melahirkan ya. Jadi kita lihat jadi sedikit satu atau dua saja perbedaan susunan protein susunan asam amino dari suatu peptida maka sifatnya sudah akan berbeda ya. Ya, ya, baik, saya lanjutkan. Ya, ini peptida yang rantainya panjang ya. Jadi ini fusion ya. Ini digunakan sebagai anti HIV ya, sudah diterbitkan oleh Rose di tahun 2003 ya. Jadi ini juga peptida yang sangat panjang ya. Terdiri dari 36 asam amino ya. Jadi kita bisa menuliskannya asam amino itu hanya dari satu huruf seperti ini ya. Nanti bisa dilihat lagi ini asam aminonya apa saja ya. Y, T, S, L, I, H, S, L ya. Jadi nanti ini bisa kalian lihat lagi nama-nama dari asam amino ini ya. Ya. Kemudian ya, jadi untuk obat-obat apa namanya yang digunakan di dalam tubuh itu juga banyak sekali menggunakan peptida ya pada ini apa namanya pembuatan sediaannya ya. Salah satunya untuk obat-obat yang digunakan secara
buskal atau sublingual ya. Jadi diletakkan di bawah lidah ya, kemudian dia sudah bisa langsung terserap di dalam tubuh ya tanpa melalui GI tract ya. Jadi ini nanti kalian di semester-semester atas ya, di mungkin mulai semester 6, semester 7 kalian akan mempelajari sistem delivery seperti ini ya. Sangat menarik ya. Jadi obat-obat yang semula ini apa namanya, kalau golongan peptida itu kan rawan sekali dengan adanya hidrolisis di lambung ya, sehingga biasanya penggunaannya itu secara apa namanya, secara injeksi ya, untuk menghindari kerusakan di apa namanya, asam yang ada di lambung. Maka dia dibuat suatu coated ya, jadi dia dibuat suatu pembungkus sehingga dia bisa digunakan juga secara per orang ya. Nanti itu akan menjadi apa namanya, keterampilan atau kompetensi kalian nanti sebagai seorang apoteker ya. Baik. Jadi ya, enzim ya, enzim itu juga untuk menggabungkan antar asam amino yang satu dengan yang lainnya. Ini biasanya ada suatu enzim tertentu, yaitu enzim yang memang fungsinya sebagai untuk mempolimerisasi ya, untuk mempolimerisasi asam amino itu menjadi suatu peptida, membentuk suatu ikatan yang tertentu ya. Tetapi juga bisa kita membuatnya secara kimia di laboratorium ya. Jadi kalau di laboratorium maka kita harus menggunakan suatu strategi-strategi yang tertentu ya, seperti yang saya sampaikan pada kuliah yang lalu. Maka pada gugus amino itu kita tutupi, kemudian pada gugus COOH itu kita aktifkan ya. Atau ada juga alat yang dikembangkan oleh ilmuwan ya, Merrifield ya. Jadi dia memiliki semacam mesin ya. Jadi mesin di sana dia sudah ada apa namanya, ada resin ya yang bekerja di sana, sehingga kita tinggal menambahkan asam-asam amino yang ingin kita ajak ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan di belakang ya. Ya, baik. Jadi dua dipeptida dapat dihasilkan jika kita mereaksikan dua asam amino ya. Jadi bisa AS, bisa SA ya. Nah, kemudian untuk ikatan amida ya yang berulang pada rantai protein itu disebut sebagai protein backbone ya. Jadi kita menuliskannya itu N terminal ya, maksudnya di sebelah kiri, di mana di sana free NH2-nya ya, dan juga C terminal di mana di sana COOH-nya itu bebas ada di sebelah kanan ya. Jadi alanil serin ini bisa kita singkat alaser atau AS, sedangkan seri alanin kita singkat SER-A atau SA ya. Ya. Nah, ini alanin, serin ya. Jadi ini COOH dari alanin bereaksi dengan NH2 dari serin ya. Jadi terbentuk suatu dipeptida. Sekarang kalau alanin glisin ya, kita menginginkan alagli, maka di sini COOH yang ada di alanin direaksikan dengan NH2 yang ada di glisin ya.
Ini akan dikeluarkan satu molekul kecil H2O dan didapatkan suatu di peptida. Ya. Nah, sekarang kalau ada peptida seperti ini termasuk yang mana? Di peptida, tripeptida, tetrapeptida, atau pentapeptida? Silakan. Tetrapeptida. Salah. Ya. Dari mana Mbak kok tahu ini tetrapeptida? Ada 3 ikatan peptida, Prof. Ya, boleh diberi tanda Mbak ikatan peptidanya sebelah mana? Ya, betul ya, tetrapeptida. Ya, betul. Ya, Sudah, Prof. Ya. ya, betul Mbak. Ya, jadi ada empat asam aminonya, yaitu glisin, ya di sini glisin, ya, glisin, ya, kemudian serin, ya, kemudian di sini ada fenilalanin, dan di sini juga ada glisin lagi, ya, sudah benar. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya kita membuat suatu peptida? Ya, jadi strategi untuk membuat peptida, ya kita harus bisa melindungi, ya, melindungi gugus amino yang memang tidak dikehendaki untuk bereaksi, ya. Kemudian gugus karboksilatnya itu kita aktifkan, ya. Jadi mungkin bisa direview lagi gugus karboksilat, ya, yang reaktif itu apa? Atau derivat karboksilat yang reaktif itu apa jenisnya? Ada yang ingat? Kalau misalnya saya bilang asam karboksilat dan derivatnya. Nah, kalian bisa menyebutkan derivat karboksilat? Asil halida. Ya, hasil halida merupakan derivat karboksilat yang paling reaktif. Ya, selain itu apa? Anhidrida. Anhidrida asam. Ya, betul. Anhidrida asam. Ya, betul Mbak Dian. Ya, anhidrida asam. Ya, jadi NH2 yang tidak dikehendaki itu kita blok dulu, kita tutup dulu. COOH-nya kita rubah ya menjadi asil halida atau anhidrida asam. Ya. Nah, ini ada beberapa gugus ya yang bisa digunakan untuk menutupi atau melindungi gugus amino, ya. Antara lain benzoil oksikarbonil group, ya, atau kita sebut Z. Ada juga di tersier butil oksikarbonil group atau kita singkat sebagai BOK group, ya, atau 9 fluoroenil, ya, metoksikarbonil group atau kita sebut FMOX group, ya. Jadi ini contohnya di tersier butil karbonat, ya, direaksikan dengan apa namanya senyawa amina, maka di sini akan, ya, akan menutupi gugus amina yang tidak kita kehendaki untuk bisa
bereaksi. Ya, ya, ini ada cara diproteksinya untuk memutus ikatan di sini bisa dengan HCl ya atau menggunakan apa namanya asam trifluoroasetat. Ya, ya, jadi untuk memproteksi gugus amino bisa juga kita lakukan dengan suatu reaksi asilasi ya. Jadi kalian tentu masih ingat asil halida dengan amina kita dapatkan suatu amida seperti ini. Ini juga merupakan salah satu cara untuk blocking atau melindungi gugus NH2 ya. Jadi termasuk protecting group ya. Benzoyl oxykarbonyl chloride ya. Nah, kalau seperti ini maka tinggal yang di sebelah sini saja yang bisa bereaksi dengan NH2 dari asam amino yang lainnya. Ya, ini gugus pelindung yang lainnya ya. Jadi di sini ada 9 fluoroenil metil kloroformat. Ya, direaksikan dengan asam amino, maka di sini hasil halida di sini bereaksi dengan NH3 atau NH2 yang ada di sini membentuk suatu amida ya. Di sini dia akan dilindungi, di sini disebut FMOX, ini disebut FMOX ya. Nah, sudah dilindungi. Kalau mau memutus, maka di sini ada caranya, misalnya ditambah suatu piridin, maka eh, gugus yang terlindungi di sini akan lepas, ya. Ya. Jadi ini sudah ada dua cara untuk melindungi gugus NH2. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ya, yang berikutnya di sini eh, setelah NH2-nya kita lindungi, ya, sekarang gugus karboksilatnya kita aktifkan. Ya, kita aktifkan di sini membentuk suatu senyawa anhidrida. Ya, jadi di sini NH2-nya dilindungi, kemudian COOH-nya diaktifkan. Nah, setelah itu baru direaksikan dengan asam amino yang kedua. Ya, maka di sini NH3-nya atau NH2-nya akan bereaksi dengan yang di sini. Ya. Jadi akan bereaksi dengan C-karbonil yang di sini membentuk senyawa yang di bawah ini. Ya. Terbentuk suatu ikatan peptida yang baru. Kalian bisa mengenali di mana ikatan peptida itu terbentuk? Sebelah sini. Ya. Jadi ini asam amino yang pertama, ini asam amino yang kedua. Yang di sini kita ingat di sebelah ujung ini sudah dilindungi. Yang di sini kita kehendaki memang dia bebas, ya, C-terminalnya bebas, ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu ikatan peptida.
Ya, baik. Ini contohnya pembuatan amida ala Leo. Ya, jadi ala Leo berarti N terminalnya kepunyaannya siapa? Kalau ala Leo, N terminal kepunyaan alanin. Ya, Allah. iya betul. Ya, jadi kalau ala Leo berarti N terminal kepunyaannya ala, sehingga N terminal tersebut harus kita blocking dulu. Ya, jadi di sini ya di blocking dengan bensil kloroformat. Ya, jadi NH2-nya di sini terlindungi Z ala. Ya, ya. Berikutnya COOH-nya dirubah menjadi anhidrida seperti ini. Sudah didapatkan anhidrida, maka baru direaksikan dengan leusin. Ini. Maka N dari leusin akan sini. Ya, akan terbentuk suatu ikatan peptida. Ya. Proses berikutnya adalah deproteksi dari gugus pelindung. Ya, gugus pelindungnya dihilangkan dengan reaksi ini. Kita dapatkan satu peptida. Sekarang bagaimana kalau kita menginginkan susunannya Leo ala? Ya, bagaimana caranya? Ingin mineralnya dilindungi, bisa jadi dua anhidrida lalu nanti apa namanya direaksikan sama Allah. Ya, betul, Mbak Bilkis ya. Jadi kalau Leo ala berarti NH2 dari Leo yang kita blok dengan bensil kloroformat. Ya. Kemudian gugus COH-nya kita rubah menjadi bentuk reaktif ya. Seperti ini, bentuk anhidrida. Setelah itu baru direaksikan dengan alami. Ya, sudah benar ya. Jadi bisa diikuti ya. Ya, jadi nanti tinggal kita kumpul saja ya. Kalian tidak perlu khawatir harus menghafalkan rumus dari gugus pelindung ini ya. Tidak perlu. Yang penting kalian sudah mengerti, sudah bisa membayangkan alur berpikirnya bagaimana caranya kita untuk membuat suatu peptida, kemudian kita perpanjang lagi, kemudian kita perpanjang lagi ya. Jadi kalau misalnya kita mau memperpanjang ya, bagaimana caranya? Ya misalnya Leo ala kita mengerjakan ini dengan ala. Ya. Berarti pada Leo ala ini ya aminnya dari Leo yang di blocking. Ya. Kemudian ala yang di sini yang diaktifkan menjadi anhidrida supaya bisa bereaksi dengan NH2 dari ala yang kedua. Ya. Saya kira kalian bisa coba sendiri di rumah. Ya. Baik. Ya. Jadi kalau kita perhatikan maka peptida itu merupakan suatu ikatan kovalen ya, suatu ikatan kovalen ya, di mana di sana ada gugus amino ya yang terikat pada karbonil ya, dan di sana merupakan senyawa yang
polar ya, dan juga bentuknya adalah lanar ya. Jadi NH-nya ini apa namanya khusus 180 dan khusus KKM-nya ya. Kemudian di sana ada ikatan dari kakak mil ya, dan apa namanya kedekatan ya, dan ikatan yang terjadi antara C, N yang juga bersifat polar ya. Ya, ya, baik. Jadi tadi kita sudah membuat suatu peptida ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ikatan yang terjadi antara asam amino satu dengan yang lainnya itu merupakan menjadi suatu ikatan amida ya, di mana pada protein sekali lagi dia tersusun oleh apa namanya asam-asam amino yang tertentu ya. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan suatu sequence, ya kita ingin mengetahui protein ini terdiri dari asam amino apa saja, maka kita bisa memotong-motong protein tersebut, ya, memotong peptida tersebut, ya. Kita bisa memotong dengan enzim peptidase atau protease. Kita juga bisa melakukan hidrolisis total, ya. Kalau kita hidrolisis total suatu ikatan amida, kita bisa menggunakan reaksi apa? Ada yang ingat? Dan amida itu bisa rusak dengan adanya kondisi apa? Ada yang ingat? Ya, dengan kondisi asam ataupun basa, ya. Jadi amida, ester itu kan mudah terhidrolisis, ya. Jadi kita bisa juga melakukan hidrolisis dengan asam, ya, sehingga kita akan mendapatkan potongan-potongan asam amino penyusun dari suatu peptida. Nah, dengan cara yang tepat, maka kita akan bisa menyusun untaian itu sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari protein ataupun peptida yang uh, ingin kita ketahui susunan asam aminonya. Ya, 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 baik. Jadi ini juga ada bereaksi namanya bereaksi ninhidrin, ya, ini terutama akan membentuk suatu uh, warna ya, warna purple ya, warna ungu jika di sana dia merupakan suatu amino khusus amino yang primer ya. Jika dia sekunder maka dia akan membentuk suatu warna yang berbeda. Ya, baik. Ya, baik. Jadi penentuan ya struktur primer dari protein ataupun polipeptida dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama di sini dengan degradasi Edman ya. Jadi degradasi Edman ini untuk mengetahui N-terminal dari asam amino. Ya, jadi kalau begitu, kalau ini khusus untuk mengetahui N-terminal asam amino, maka kita bisa mengetahui jenis asam amino yang ada di sebelah kiri. Ya, ya, ya. Jadi N-terminal residu dari peptida ini direaksikan dengan fenyl isothiocyanat. Ya, jadi ini adalah fenyl isothiocyanat. Ya, kemudian ini adalah N terminal dari suatu rantai polipeptida. Jadi yang bereaksi hanya yang di ujung ini saja. Ya.
reaksinya adalah adisi nukleofilik pada inti aromatis. Ya, adisi nukleofilik. Ya. Jadi, oh maaf ya, ini bukan reaksinya pada inti aromatis, tetapi pada C ya yang berikatan dengan S ini. Ya. Jadi di sini adisi nukleofilik. Mengapa demikian? Karena di sini S-nya ini karena dia berikatan dengan C-nya ini berikatan dengan S dengan N, maka kerapatan elektronnya menjadi bagaimana ini? Rendah atau tinggi ya? C diapit dengan dua atom yang bersifat elektronegatif. Kerapatan elektronnya menjadi tinggi atau rendah? Rendah, Prof. Rendah, betul Mas Aldisa ya. Jadi kalau dia rendah, maka dia bisa bereaksi dengan pasangan elektron yang ada pada gugus amino rantai peptida. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini untuk mengenali yang paling ujung ya. Jadi namanya degradasi Edman ya. Kemudian nanti akan ada proses yang apa namanya yang cukup panjang ya, sehingga nanti akan didapatkan suatu senyawa turunan dari asam amino ya yang membentuk ikatan dengan apa namanya bereaksi fenilhidantoin ya, sehingga nanti bisa dipisahkan dengan suatu HPLC ini ya. Berikutnya ya, ini juga ada yang dinamakan bereaksi Sanger. Ya, kalau bereaksi Sanger ini melibatkan bereaksi 2,4 dinitrofluorobenzena. Ya, kalau reaksi ini melibatkan reaksi substitusi nukleofilik pada inti aromatis ya. Jadi kalau saya mereview lagi inti aromatis itu apa namanya gugus yang tinggi kerapatan elektronnya ya. Kalau di sana berikatan gugus-gugus penarik elektron kuat seperti misalnya pada F, ada NO ya, ada nitrogen, ada nitro 25, maka kerapatan elektronnya itu bisa sangat rendah ya. Jadi sangat rendah. Karena dia rendah, maka dia bisa bereaksi dengan N di sini yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi bisa mensubstitusi yang disubstitusi yang mana? Yang mudah untuk berfungsi sebagai gugus pergi yaitu halogen. Jadi halogen fluor di sini pergi digantikan oleh NH yang berada di sebelah sini. Ya. Kemudian dilakukan hidrolisis, maka kita tahu asam amino apa yang ada di sebelah ujung ya, N-terminal ya, seperti juga pada bereaksi Edman. Ya. Berikutnya adalah enzim ya yang dinamakan karboksipeptidase ya. Namanya karboksipeptidase berarti dia merusak ikatan peptida pada bagian karboksi ya. Jadi yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya ada ala V ala ya, dia merusaknya misalnya di karboksi dari V, maka di sebelah kanan ya, bukan yang di sebelah kiri ya. Jadi dia menghidrolisis C terminal dari asam amino sehingga kita bisa mengetahui yang paling ujung kanannya ya. Nah sekarang ini kalau misalnya ada suatu pentapeptida ya, yang
klorofalin, leusin, histidin, dan fenilalanin. Ya. Dengan si DNFB ya, di dinitrofluorobenzen ya, bisa kiri dan enzim oksipeptidase mengenali ujung sebelah kanan ini sudah teridentifikasi susunan seperti ini val, kemudian val, bis, fenilalanin, leu. Kemudian peptida ini juga dihidrolisis ya dengan asam encer ya partial hidrolisis dan menghasilkan dipeptida seperti ini. Val his, ada potongan his val, ada val V, ada V leu. Jadi bagaimana susunan sebenarnya dari pentapeptida tersebut? Maka kita bisa menyusunnya seperti ini. Ya. Ya, jadi ini sudah ada val his ya. Kemudian potongan yang kedua his val. Ya. Yang ketiga ini val P. Yang keempat P leu. Ya. Jadi menurut DNFP yang sebelah kiri sendiri val, yaitu ini val, yang sebelah kiri sendiri leu. Ya ini. Nah, sekarang ini sudah sama, ini juga sudah sama, ini juga sudah sama. Jadi susunannya val, histidin, val, fenilalanin, dan leusin. Seperti ini. Ini adalah sekuens dari pentapeptidanya. Ya, bisa diikuti ya sampai di sini ya. Jadi ini reaksi yang bisa mengidentifikasi ujung sebelah kiri. Yang karboksipeptidase ini ujung yang sebelah kanan. Ya. Kemudian kalau ada hasil parsial hidrolisis sekuens-sekuens seperti ini, maka bisa kita buat urutan yang sesuai sehingga kita dapatkan pentapeptida yang cocok. Ya, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, ya. Untuk polipeptida yang yang lebih panjang, maka akan ada enzim-enzim yang lebih spesifik lagi ya, enzim kemotripsin, tripsin yang akan memotong pada bagian-bagian yang spesifik dari peptida tersebut ya. Ya. Baik, ini adalah hidrolisis yang bisa dilakukan untuk memotong enzim-enzim dan kita bisa memisahkannya dengan menggunakan kromatografi ya, di mana pada fase diamnya itu merupakan resin ya yang dapat menggantikan kation ya, jadi kation exchange resin ya. Ya. Jadi ini isinya dari fase diamnya, kemudian campuran asam amino akan kita bisa
dimasukkan ya, dituang ke apa namanya ke dalam kolom ini dan dia akan keluar ya sesuai dengan kekuatan atau kebasaannya berikatan dengan fase diam yang ada di dalam kolom ini ya. Berikutnya untuk partial hidrolisis ini juga ada enzim yang dinamakan tripsin ya. Jadi tripsin ya, ini dia mengkatalisis proses hidrolisis peptida hanya pada karboksil site ya, asam amino yang bersifat basa yaitu arginin dan lisin ya. Sekali lagi kalau dia karboksil site maka dia ada di sebelah kanan ini. Ya, karena di yang sebelah kiri ini adalah ikatan antara gugus aminonya. Ya, jadi karboksil site dari maaf, karboksil site dari asam amino yang bersifat basa yaitu arginin ya dan lisin. Ini ya, yang tripsin ini yang warnanya biru. Jadi kalau kita menggunakan tripsin ada berapa potongan yang ada di asam peptida ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tripsin, ya, akan terpotong di sini. Satu, ya, dua, sudah. Jadi potongannya itu satu, dua, tiga. Segini besarnya. Karena tripsin hanya memotong pada asam amino basa arginin dan lisin sisi karboksilnya. Jadi di sebelah sini. Ya. Sekarang ada lagi enzim yang dinamakan kemotripsin. Ya, jadi kemotripsin ini memotong gugus karboksil pada asam amino yang memiliki rantai samping inti aromatis, yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ya. Ya, jadi kalau dipotong dengan kemotripsin, ya, yang terpotong hanya asam amino yang memiliki rantai samping inti aromatis, yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ya, jadi motongnya ya di sebelah kanan ini, satu, dua, tiga. Jadi ada berapa potongan kalau dengan kemotripsin? Ya ini, satu, dua, tiga, empat. Ini. Kalau kemotripsin. Ya. Kalau keduanya, maka kalau kedua yang kita gunakan, maka terpotong histidin ini di sini terpotong, di sini terpotong. Ya, gitu. Ya. Jadi enzim-enzim ini memiliki kekhususan dalam memotong atau apa namanya menghidrolisis dari rantai peptida. Ya. Ya, jadi ada tiga ya, termasuk tadi kemotripsin, tripsin, dan juga elastin. Ini merupakan golongan serin protease. Jadi dia memiliki katalitik triad ya, jadi dia spesifik pada asam aspartat, histidin, dan juga serin ya untuk memotong apa namanya ikatan amidanya. Ya.
Ya, jadi ini degradasi secara enzimatis ya. Ini mekanismenya. Jadi bagaimana protease atau peptidase itu memotong pada sisi-sisi ya sesuai dengan sifat spesifik dari enzim tersebut. Ya, secara umum kalau protease ya memotong ikatan amida ya atau ikatan peptida ya. Ya, ini tadi ya endopeptidase ya. Ada juga yang dinamakan exopeptidase. Ya, jadi dia di sebelah apa namanya pada gugus-gugus tertentu ya. Jadi pada gugus karboksilnya ya, pada asam amino yang memiliki eh, apa namanya inti aromatis ataupun yang bersifat basa. Ya. Ya. Ada satu soal ini untuk gradik ini mungkin baik. Mungkin bisa kita coba yang soal ini. Somatostatin adalah suatu tetradekapeptida ya, yang ada di hipotalamus yang dapat menghambat keluarnya hormon pertumbuhan ya, pituitary growth hormone ya. Asam amino sekuensnya telah didetermine ya dengan mengkombinasikan degradasi Ekman
dan hidrolisis secara enzimatis. Ya, berdasarkan data apa namanya sekuens yang didapatkan, ya, susunlah struktur primer dari somatostatin. Ya, data pertama yang didapat hasil degradasi Edman memberikan informasi PTH ala. Ya, artinya apa? Kalau hasil degradasi Edman memberikan data PTH ala, maka tadi degradasi Edman itu untuk mengidentifikasi apa? Masih ingat? Degradasi Edman mengidentifikasi N-terminal. Berarti asam amino yang ada paling kiri atau paling kanan? Paling kiri. Paling kiri, betul Mbak Nabila. Paling kiri. Ya, kita sudah ketemu satu. Ya. Ya, selektif hidrolisis ya memberikan peptida dengan sekuens berikut ini ya. Fenilalanin, triptofan ya, kemudian threonine, serine, cysteine, kemudian berikut ini, kemudian ada ala glisis, lis ASN dan fenilalanin. Diberi catatan somatostatin memiliki jembatan disulfida. Berarti bagaimana kalian memilih yang pertama kali yang mau kalian gunakan sebagai acuan ini sekuensi yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah pasti benar. 6 mungkin. Yang 6. Yang mana, Mbak? Yang nomor 6. Betul, ya. Yang ujungnya ala. Nah, maka ini bisa menjadikan suatu patokan. Ya, seperti ini, ya. Ini disusun dulu, kemudian kalian cari asam amino yang sesuai bisa diletakkan di sebelahnya, di bawahnya seperti ini. Jadi kalian tinggal masukkan asam amino yang sesuai dengan urutan yang ada di sana. Sehingga jika misalnya soal ini saya keluarkan dalam ujian, ya, kemudian saya memberikan pilihan 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E. Kalian memilih yang mana? Jawaban yang benar yang mana? Yang A. Betul, ya, karena di sini sudah pasti benar, ya. Ujung yang kiri adalah ala. Kecuali kalau saya memberikan pilihan, ada lagi ala yang lainnya. Maka kalian harus benar-benar menyusun ini dengan teliti, ya. Jadi jumlahnya berapa? Kalau tadi berapa, Mbak? Berapa, Mbak? Jumlah asam aminonya ada berapa? Ada 14, Prof. Ya, betul Mbak Nabila. Ada 14. Nah, ini apakah ada 14? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. Ya. Jadi, kita susun ya. Ininya sama ya. Ini sudah sama dengan ini. Ini juga sama. Ini sama dengan di sini. Ini sama. Ya. 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 Baik. Ya. Jadi ini jawaban yang benar. Ya. Kalau misalnya saya memberikan di sana yang berikatan dengan jadi hasil degradasi Edman menghasilkan PTH GLI, ya.
kalau di ujungnya di sini ini glinya cuma satu, berarti yang paling benar yang mana? Yang ujungnya sebelah kiri gli, ya, seperti itu. Ya, baik. Nanti kalian bisa coba sendiri, ya. Yang untuk apa namanya soal yang sebelumnya, ya, yang apa namanya ini yang bradikinin dan bradikinin dan oktapeptida angiotensin kalian coba sendiri ya. Ini menjadi kuis kedua untuk eh, kuliah saya ya. Jadi untuk saya kuis ini saya gunakan untuk sebagai tambahan nilai ya, pengganti tugas dan itu gunanya untuk mereview apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian bisa langsung belajar soal. Ya, jadi eh, sesuai dengan sifatnya ya. Jadi dia karena merupakan suatu senyawa amida, maka peptida ini memang mudah sekali mengalami degradasi di dalam ini ya, stomach ya, sehingga untuk obat-obat yang diinginkan digunakan secara peroral, maka dibutuhkan suatu teknologi farmasi ya untuk bisa membawa obat itu masuk ke dalam tubuh, tidak mengalami kerusakan dan sampai pada tempat yang dituju. Ya, ya. Jadi ini untuk sintesis ya ini eh, peneliti Bruce R. Merrifield ini memang sudah memiliki semacam ada mesin ya otomatisasi untuk sintesis peptida. Ya, jadi sudah ada mesinnya seperti ini. Ya, jadi ada resin di sini memang sudah resinnya di sini yang apa namanya NH2-nya di sini sudah ditutupi ya. Kemudian di sini asam aminonya diaktifkan ya, sehingga di sini di apa namanya tinggal digabungkan, kemudian dilakukan diproteksi dan demikian seterusnya diulangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan ya. Baik, ini masih ada waktu 5 menit ya. Coba saya teruskan dengan protein. Saya kira untuk protein ini nanti kalian hanya teori saja, kalian bisa pelajari sendiri. Apakah kalian ada kelas jam setengah 12? Jam 1. Jam 1 ini apakah bisa kita lanjutkan 5 menit lagi? Atau kalian untuk bab protein mau dibaca sendiri? PJ kelas silakan. Apa mau dipelajari sendiri atau saya akan menjelaskan mungkin secara cepat ya. PJ kelasnya siapa? PJ kelasnya? Mungkin bisa aja soalnya yang jam 1 online-nya teman-teman yang rumahnya jauh. Ya, ya, ya. Untuk protein, saya kira ini teori kalian bisa pelajari sendiri dan jika memang masih ada apa namanya ada hal yang ingin ditanyakan, saya kira kalian boleh datang ke ruangan saya. Begitu ya untuk kelas Senin siang. Saya cukupkan. Mungkin apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Ya, jika tidak ada maka saya akhiri ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Prof. Prof.